Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Kakak berharap semua kabarnya baik-baik ya. Semuanya udah sarapan belum nih? Pasti ada yang udah, ada yang belum ya. Gak apa-apa. Walaupun kita belum sarapan, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan ya. Sebelum kita mulai dalam ibadah sekolah minggu kita, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan happy ya, happy ya. Semuanya pakai tangannya, pakai suaranya untuk memuji memuliakan nama Tuhan ya. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi-lagi. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yuk kita mau bersatu dalam doa, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami Tuhan, kelas Pratama, melalui rumah kami masing-masing. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berani mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kita mau mengatakan hati yang gembira adalah obat. Yuk. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi yuk katakan hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yuk kita siapkan hati kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh bernyanyi, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya apa yang kami dengar Tuhan dapat berguna untuk pertumbuhan kami sampai dengan kami besar nanti. Tuhan berkati juga KPT dalam membawakan firman, berikan KPT hikmat. Biarlah Tuhan Yesus yang berbicara atas KPT, supaya apa yang KPT sampaikan bisa menjadi rema Tuhan untuk kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita sudah memuji Tuhan tadi, kita sudah berdoa, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Yuk adik-adik, sebelum Kak Peti ngebahas lebih jauh lagi tentang firman Tuhan kali ini, kita mau simak video berikut ini dulu ya. Yuk sama-sama kita simak. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Oke adik-adik, kita sudah menyimak video tersebut. Sekarang kita mau siapkan Alkitab kita. Kita mau baca di Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Judulnya Yesus menyembuhkan pegawai istana. Ayat 46, yuk sama-sama baca. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu minta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya dan ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Yuk adik-adik, setelah kita sudah membaca firman, kita bisa lihatnya adik-adik. Tuhan Yesus kembali ke kota yang sama ketika Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama kali, yaitu air menjadi anggur. Hal yang sama terjadi adik-adik. Mukjizat yang sama terjadi adik-adik ketika ada seorang bapak pegawai istana di Kapernaum. Dia dengar kabar Tuhan Yesus mau datang. Dia samperin Tuhan Yesus, dia bilang, "Tuhan, datanglah dan sembuhkanlah anakku sedang sakit." Tapi Tuhan bilang apa adik-adik? Tuhan gak kasih jawaban, "Oke, aku akan datang ke sana." Enggak. Tuhan bilang apa? Di ayat 48 Tuhan bilang gini, "Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Kenapa kok gitu? Seringkali kita tuh jadi anak Tuhan yang baru percaya kalau kita ngelihat dengan mata. Seringkali kita percaya sama Tuhan Yesus kalau kita melihat mukjizat. Berapa banyak dari kita yang aku percaya sama Tuhan Yesus walaupun misalnya sampai sekarang keadaan kita, misalnya sekarang adik-adik, aku percaya Tuhan Yesus baik walaupun misalnya sampai sekarang adik-adik belum bisa main lagi sama teman-temannya, adik-adik belum bisa sekolah lagi bareng teman-temannya karena ada wabah corona. Siapa yang sampai sekarang mau percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memulihkan dunia ini
virus corona ini supaya kita akan kembali beraktivitas normal. Coba siapa yang mau percaya? Walaupun sekarang kita tidak melihat, walaupun sekarang kita tidak merasakan, ya kan? Si bapak ini ketika dengar Tuhan Yesus bilang kayak gitu, bapak ini bilang, Tuhan datanglah sebelum anakku mati, gitu kan. Bapak ini bilang, Tuhan ayo dong datang, anakku udah mau mati. Tapi Tuhan Yesus bilang pada ayat 50, Tuhan bilang, pulanglah. Tuhan Yesus bilang, bener kan? Pergilah anakmu hidup. Tuhan Yesus cuma bilang, pergilah anakmu hidup. Bapak ini gimana ya, kok aku lihat anakku pas aku pergi sakit, masa sekarang udah sembuh, gitu kan. Butuh kepercayaan yang luar biasa dan tindakan yang luar biasa. Tapi bapak ini taat, adik-adik. Bapak ini pas Tuhan bilang pergilah anakmu hidup, bapak ini pergi. Dia gak ngerengek lagi sama Tuhan Yesus. Sampai akhirnya bapak ini di tengah perjalanan ketemulah hamba-hambanya, memberitahu bahwa anaknya sembuh sekitar pukul 1. Ketika itulah Tuhan Yesus berkata, pergilah anakmu hidup. Sekarang kalau kita ngelihat kayaknya dunia kayaknya sekarang susah, mau kemana-mana gak bisa. Percaya suatu saat pasti akan Tuhan pulihkan. Dan juga jangan lupa kita harus taat, adik-adik. Taatnya apa? Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Kalau dibilang mama jangan keluar rumah, jangan main-main, jangan. Itu adalah bukti kita percaya suatu saat Tuhan akan menyembuhkan, dan taat kita melakukan bahwa oh iya, kita harus sering ngikutin peraturan yang ada, aturan pemerintah yang ada, ya kan. Harus pakai masker, harus cuci tangan, harus makan yang cukup, harus minum vitamin, dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan bekerja nantinya, adik-adik. Siapa yang hari ini kayaknya lagi sedih atau lagi aduh kayaknya aku belum lihat nih kak ada mukjizat, aduh kayaknya hari ini lagi susah nih kak, tuh hari ini siapa yang lagi bergumul, aku belum bisa beli mainan soalnya mama papa lagi kerjanya di rumah, atau banyak hal yang mungkin hari ini ada pergumulan adik-adik yang kakak nggak tahu. Kakak cuma bilang berdoa, percaya, dan juga taat. Ingat adik-adik, nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan. Mukjizat itu ada, masalahnya kita mau percaya nggak. Tapi jangan berarti juga kita baru melihat mukjizat baru percaya sama Tuhan Yesus. Kita harus selalu percaya ada tidaknya mukjizat Tuhan Yesus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, dan buat bagi adik-adik dan bagi keluarga adik-adik semua. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Yuk kita mau tutup firman kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami harus percaya, kami harus taat Tuhan Yesus, supaya Bapa kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh Tuhan Yesus. Dalam keadaan sekarang yang mungkin sepertinya tidak baik di mata kami, sekarang kami gak bisa boleh keluar dengan leluasa, kami belum bisa sekolah berkumpul bersama teman-teman, tapi kami percaya Tuhan akan memulihkan. Tuhan Yesus juga berkati mama dan papa dalam setiap pekerjaan Tuhan Yesus. Biar apa yang mama papa kamu lakukan kau boleh buat berhasil. Dan biarlah Tuhan Yesus kami juga boleh menjadi pendoa untuk mama papa bahkan keluarga kami. Berdoa juga Tuhan Yesus hari ini untuk kakak Sela yang sedang sakit. Tuhan Yesus yang boleh sembuhkan kakak Sela, sehingga kakak Sela boleh kembali pulih dan boleh berkumpul bersama-sama dengan kami. Berdoa juga untuk kakak Kenny dalam setiap pekerjaan, Engkau juga boleh memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik. Seminggu ke depan kayak mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang berkati dengan lebih lagi. Biarlah Engkau juga terus menolong kami Bapa, untuk kami bisa melewati hari-hari ini, karena kami butuh pertolongan dan campur tangan Tuhan. Biar Bapa doa ini mau kami sempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Cepat sembuh kakak Sela. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik.